Informasi berikutnya, Bupati Tulung Agung Gatot Sunuwibowo dan ajudannya ditetapkan tersangka kasus dugaan pemerasan oleh KPK. KPK menyita uang tunai lebih dari 300 juta rupiah dan 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah. KPK menetapkan Bupati Tulung Agung Gatot Sunuwibowo dan ajudannya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan lingkungan pemerintah Kabupaten Tulung Agung. Penetapan tersangka usai pemeriksaan intensif di gedung KPK selama kurang lebih 17 jam. Keduanya ditahan di rutan KPK selama 20 hari. KPK juga menyita uang tunai 335,4 juta rupiah dari bagian 2,7 miliar yang sudah diterima tersangka. 4 pasang sepatu mewah bernilai lebih dari 120 juta rupiah dan sejumlah barang bukti lain. Uang hasil sitaan ini diduga merupakan alokasi jatah dari permintaan Bupati Gatot kepada salah satu OPD di Kabupaten Tulung Agung. Pada kesempatan beberapa saat setelah dilantik, dipanggil satu-satu. Sudah tersedia di situ surat pernyataan. Surat pernyataan isinya itu yang menyatakan akan mundur dari jabatan dan juga mundur dari ASN jika tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Suruh tanda tangan langsung di situ Udah ada meterainya seperti itu. Tapi kemudian tidak diberikan tanggal, dikosongkan tanggalnya. Karena tadi dengan surat pernyataan tersebut yang sudah ditandatangani yang atau terpaksa ditandatangani karena atas permintaan dari Bupati oleh Kepala OPD akhirnya menjadi jebakan. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka diketahui meminta uang melalui ajudannya ke 16 OPD di lingkungan Pemkab Tulung Agung senilai 5 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa angkat bicara soal operasi tangkap tangan KPK terhadap 3 kepala daerah di wilayahnya. Hovifah menyesalkan masih ada pejabat yang terjerat korupsi dan menyerahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Harapan kita tentu semua bisa menjaga pemerintahan yang bersih, tata kelola yang baik, kira-kira begitu. Jadi kalau yang sudah terjadi seperti ini pasti kita menyerahkan kepada aspek hukum, jadi kepada KPK untuk mencari format. Ini kan kewenangannya ada di KPK, kira-kira gitu ya. Selanjutnya, pemirsa Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala akan dilaporkan ke polisi oleh DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, sejumlah lembaga Kristen lainnya. Laporan dilayangkan buntut pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Universitas Gadjah Mada pada beberapa waktu lalu. GAMKI dan lembaga Kristen lain menyoroti pernyataan Yusuf Kala saat ceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada pada Maret lalu. Dalam ceramahnya, JK sempat menyinggung konflik di Poso dan Ambon dan menyinggung kata mati syahid bagi umat Kristen. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik? Kayak di Poso, Ambon. Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun, saya syahid. Akhirnya susah berhenti. DPP GAMKI dan sejumlah lembaga Kristen lain mengecam keras pernyataan JK yang dinilai menyakiti hati umat Kristen di Indonesia. Pernyataan JK tersebut juga dinilai membuat gaduh dan menuai polemik. Dalam ceramahnya yang pada hari ini kami mendiskusikan terkait pernyataan Bapak Yusuf Kala dalam ceramahnya yang menyinggung ajaran agama Kristen, dan kami menyatakan sikap. 1. Menyatakan bahwa agama Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh orang Islam akan sahih masuk surga. Justru agama Kristen mengajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun.
2. Mengecam keras pernyataan Bapak Yusuf Kalla yang menyakiti hati kami umat Kristen dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 3. Maka bersama ini kami yang terdiri dari berbagai lembaga Kristen dan organisasi masyarakat akan melaporkan Bapak Yusuf Kalla ke Kepolisian Republik Indonesia. Sementara itu, pemirsa, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia melayangkan somasi kepada Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kalla terkait pernyataannya yang dianggap menyinggung umat agama Kristiani. Dalam somasi yang dibacakannya, Ketua Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia, Zefrin Boykanu, meminta JK segera memberikan klarifikasi resmi serta menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya. JK diberikan waktu 2 kali 24 jam untuk menanggapi somasi ini. Jika tidak, Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia akan mempertimbangkan upaya lanjutan melalui jalur hukum. Kami yang tergabung dalam Aliansi Advokasi Lintas Agama Indonesia dengan ini menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Yusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Dengan tetap menjunjung tinggi asas peraduta bersama, kami dengan ini menyampaikan somasi terbuka ini kepada Bapak Yusuf Kalla untuk 1. Memberikan klarifikasi resmi dan terbuka kepada publik atas pernyataan yang telah beredar. Yang kedua, mencabut atau meluruskan pernyataan tersebut karena telah menimbulkan penafsiran yang keliru atau tidak tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat Kristen Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen menjaga kerukunan nasional. Beragam informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Beralih ke kasus lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan laptop berbasis Chromebook dengan terdakwa ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar. Agenda sidang kali ini mendengarkan keterangan ahli dari JPU. Sidang kasus Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini menghadirkan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Dedi Nurmawan sebagai ahli. Dalam keterangannya, Dedi yang juga merupakan ketua tim perhitungan kerugian negara kasus Chromebook menjelaskan kerugian pengadaan laptop berbasis Chromebook mencapai 1,5 triliun rupiah. Dedi juga memastikan tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun terkait audit kerugian negara dalam kasus ini. Bagaimana bisa dipastikan bahwasanya audit BPKP ini simpulannya adalah murni dari pendapat profesional auditor, bukan pesanan pihak lain termasuk pesanan penyidik? Saya pastikan tidak ada yang namanya pesanan penyidik maupun intervensi semacam itu ya. Jadi kami bekerja benar-benar murni secara profesional berdasarkan prosedur dan metode yang memang kita tetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari 1,5 triliun kerugian yang dihitung oleh ahli itu bisa di breakdown per tahunnya 2020 berapa, 2021 berapa, dan 2022 ini seperti apa? Mohon izin ahli. Baik, kami breakdown untuk 2020 itu kerugiannya sebesar 127,9 miliar ya. Rinciannya ada di laporan kami. Untuk di 2021 itu kerugiannya sebesar 544 miliar, 596 juta sekian. Lalu di 2022 kerugiannya sebesar 895 miliar, 304 juta sekian. Sehingga total dari 3 tahun tadi 2020, 21 dan juga 2022 kerugiannya sebesar 1,5 triliun, 1.567 miliar 888 juta sekian.